Perkenalkan, nama saya Sheila dari kelas MJ701. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban untuk memenuhi tugas etika bisnis, yakni mengenai analisis perspektif berdasarkan keilmuan etika bisnis untuk kasus langgar hak konsumen, YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas. Baik, jadi akan ada tiga topik bahasan dalam analisis kali ini. Yang pertama ada pelanggaran berdasarkan perspektif etika bisnis, tanggapan konsumen itu bagaimana, serta tanggapannya pemerintah sebagai regulator. Nah, di sini yang pertama itu ada pelanggarannya. Di sini ada 4 prinsip berdasarkan etika bisnis, yakni ada kejujuran, keadilan, prinsip saling menguntungkan, serta prinsip tidak berniat jahat dan masih ada yang lainnya sebenarnya. Namun yang dibahas di sini itu yang berkaitan dengan kasus tadi ya. Jadi yang pertama ini ada kejujuran, di mana prinsip mendasar ini merupakan aset paling berharga dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Jujur merupakan kunci keberhasilan dalam berbisnis untuk ketahanan jangka panjang serta yang lain-lain. Kemudian, rasa percaya merupakan syarat untuk dapat menjalankan bisnis secara profesional bersamaan dengan konsumen, karyawan, supplier, dan rekan-rekan lainnya. Nah, di sini ada paragraf kalimat maksudnya dari dalam berita itu ya. Temuan minyak goreng kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 mililiter. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan ya. Kalau 1 liter itu kan 1000 mililiter berarti harusnya. Ini hanya 750. Berarti di sini merupakan pelanggaran serius terhadap hak hak konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pihak terkait. Nah, kemudian kalimat yang tadi ya, dampaknya itu tuh maaf, pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kebutuhan pokok, perusahaan, serta regulator, dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Nah, kemudian ada prinsip keadilan. Maksudnya itu tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini ada penetapan harga jual. Berdasarkan informasi dari artikel, konsumen beli minyak dengan harga yang ditetapkan. Namun, mereka justru dapat produk yang nggak sesuai dengan harga yang ditetapkan itu. Nah, dari sini konsumen itu tuh berhak untuk menuntut ganti rugi, di mana konsumen meminta haknya untuk dipenuhi dan perusahaan yang melakukan pelanggaran tadi itu wajib melakukan kewajibannya. Nah, dan ini sesuai dengan prinsip etika bisnis. Dan ini merupakan em, kutipan dari dalam berita artikel itu ya, di mana ini didukung bahwa menurut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf C yang melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan dan tidak berniat jahat. Di sini untuk prinsip menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kemudian untuk prinsip tidak berniat jahat, prinsip ini di dalam kasus di atas itu tidak menjalankan prinsip prinsipnya. Kenapa? Karena menjalankan prinsip etika bisnis ini yang menyebabkan keterlibatan dengan hukum setelahnya. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua, apa yang harus
lakukan konsumen. Ini semua merupakan kutipan em, dari dalam artikel yang mana di sini ada kalimat, kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada PT NNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng, serta melakukan inspeksi rutin secara berkala. Nah, di sini artinya konsumen meminta aparat hukum untuk melakukan tugasnya untuk mengusut kasus ini. Berarti konsumennya ya nggak diem aja. Mereka menuntut hak-haknya seperti yang tadi dibahas sebelumnya yang tadi. Nah, kemudian dan itu pelanggaran ada pasal pidananya. Nah, di sini konsumen jelas tahu apa yang mereka tuntut. Di sini ada hukum yang berlakunya, maka mereka berani untuk bertindak. Nah, kemudian untuk tanggapan regulator, ada beberapa langkah yang pemerintah lakukan sebagai regulator dalam kasus ini. Yang pertama, pemerintah bisa saja melakukan inspeksi, pemeriksaan pengawasan, sanksi pidana, pemberhentian usaha. Nah, dalam artikel disinggung mengenai beberapa hal yang membuat PT NRI menarik perhatian mata, yakni masalah takaran. Selain masalah takaran, ia menyoroti PT NNI juga melakukan pelanggaran administratif serius. Jadi bukan hanya ada satu kasus, tapi ada dua kasus juga nih. Jadi double ya. Dan bukan hanya double, tapi ternyata banyak juga ini. Jadi karena kasus satu kasus, kasus lain-lainnya aib-aibnya jadi kebuka. Seperti tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi syarat sebagai backpacker, serta pemalsuan surat rekomendasi izin edar dan penggunaan minyak goreng non-DMO. Nah, baik, sekian dari saya untuk analisis kasus ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.